Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Sehat semua? Alhamdulillah. Semua ya, semuanya rajin-rajin dan segar-segar. Dan insya Allah semangat untuk mengikuti kuliah hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya mungkin supaya apa yang kita pelajari hari ini itu mendapatkan keberkahan. Kita akan membaca doa, akan berdoa bersama. Ya, silakan berdoa sendiri-sendiri. Berdoa kita mulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi apa yang kita dapatkan hari ini nanti kiranya dapat bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan kuliah hari ini, saya ingin membacakan presensi dulu. Ya, siapa saja yang hadir dan yang tidak. Sabili Jundi, Hafid Zainal, Sania Leli Rahmawati, Milda Hasna. Baik mahasiswa sekalian, sebelum kita menuju ke materi hari ini, kita flashback dulu apa yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Ada yang masih ingat? Kira-kira kita kemarin bahas tentang apa? Ya silakan. Mas siapa? Mas Sabili Zundi. Oke. Ya apa sih yang kemarin yang kita bahas? Kemarin kita bahas terkait dengan sekolahnya atau mana di jurisprudensi. Makna dan pengertian jurisprudensi. Oke. Ada yang masih ingat apa sih jurisprudensi itu? Oke, silakan Bang. Gimana teman-teman? Betul nggak jawabannya? Betul ya? Oke, alhamdulillah betul. Bagus sekali. Jadi jurisprudensi kemarin adalah apa? Putusan hakim terdahulu. Secara singkat begitu. Oke. Baik, kemudian hari ini sebelum kita masuk ke pembahasan, nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan fungsi jurisprudensi sebagai sumber hukum dalam penyelesaian perkara-perkara hukum keluarga. Nah, kemudian yang kedua dari tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah yang kedua menganalisis peran jurisprudensi dalam mengisi kekosongan hukum, menciptakan keseragaman putusan, dan mewujudkan kepastian hukum dalam perkara hukum keluarga. Jadi inilah saya kira dua tujuan pembelajaran daripada materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, saudara-saudara mahasiswa sekalian, hari ini kita akan membahas fungsi-fungsi daripada jurisprudensi hukum keluarga. Nah, kalau berbicara fungsi jurisprudensi dalam hukum keluarga, setidaknya ada 5 hal yang saya kira perlu kita cermati bersama. Yang pertama, fungsi daripada jurisprudensi adalah mengisi kekosongan hukum. Apa yang dimaksud dengan mengisi kekosongan hukum? Nah, jurisprudensi berfungsi melengkapi peraturan perundang-undangan yang belum mengatur secara rinci persoalan hukum keluarga. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa hukum keluarga itu akan semakin kesini tentu permasalahan yang muncul juga semakin kompleks, semakin perkara-perkara yang bermunculan yang itu belum diatur oleh undang-undang. Nah, hakim melalui putusannya dapat menentukan hukum untuk menyelesaikan persoalan yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Jadi hakim itu bisa berfungsi sebagai penemu hukum atau yang mengisi kekosongan hukum daripada hukum yang belum diatur atau perkara yang belum ada hukumnya di undang-undang itu perannya daripada seorang. Jadi salah satu fungsi daripada jurisprudensi hukum keluarga adalah mengisi kekosongan.
Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu dari fungsi jurisprudensi hukum keluarga adalah memberikan kepastian hukum. Apa sih maksudnya memberikan kepastian hukum? Nah, jurisprudensi memungkinkan para pihak memperoleh gambaran mengenai kecenderungan putusan para pengadilan terhadap perkara tertentu sehingga dapat memberikan prediktabilitas dan kepastian. Artinya apa? Orang yang akan berperkara di pengadilan setidaknya dia nanti akan tahu perkaranya apa, yang perkara yang dihadapi itu nanti tentang apa, diajukan seperti apa, kemudian kira-kira nanti putusan pengadilan itu seperti apa. Setidaknya orang yang akan berperkara itu apa? Tahu, ada gambaran. Itulah kemudian fungsi daripada jurisprudensi itu memberikan kepastian hukum. Kemudian yang selanjutnya daripada fungsi jurisprudensi adalah mewujudkan keseragaman. Apa maksudnya? Nah, putusan yang telah menjadi jurisprudensi itu bisa menjadi pedoman bagi hakim lain atau hakim selanjutnya dalam memutus perkara yang serupa, sehingga dapat tercipta kepastian dan keseragaman hukum, termasuk dalam perkara hukum keluarga. Jadi jangan sampai nanti kalau misalkan hakim ini menangani perkara yang sama dengan hakim yang lain di pengadilan yang lain, itu menciptakan perbedaan putusan. Nah, ini yang kemudian yang tidak kita harapkan. Nah, kita dalam konstitusi setidaknya kalau perkaranya sama, misalkan, maka setidaknya putusannya juga sama. Maka salah satu fungsi daripada kehadiran jurisprudensi adalah mewujudkan keseragaman hukum. Dalam konteks hukum keluarga berarti putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan hukum keluarga setidaknya juga seragam, tidak ada perbedaan. Oke, kemudian yang selanjutnya daripada fungsi jurisprudensi adalah sarana pembaharuan hukum. Maksudnya, jurisprudensi dapat menjadi sarana pembentukan dan perkembangan hukum keluarga sesuai dengan dinamika masyarakat. Banyak perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang dipengaruhi oleh putusan pengadilan sebelum kemudian dikodifikasi dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kehadiran jurisprudensi itu bisa memberikan nilai positif terhadap pembaharuan hukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan hukum keluarga. Jadi setidaknya nanti lembaga legislatif nanti bisa mendapatkan gambaran ya atau kodifikasi yang telah disusun dari kehadiran jurisprudensi itu terhadap pembaharuan hukum hukum positif ya. Kalau dalam hal ini berarti hukum keluarga. Nah, kemudian yang terakhir daripada fungsi jurisprudensi adalah mewujudkan keadilan. Apa maksudnya? Nah, setidaknya hakim dapat menggunakan jurisprudensi untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan rasa keadilan masyarakat dalam perkara hukum keluarga, kemudian pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak, kemudian perempuan maupun kemaslahatan keluarga yang seringkali dikembangkan melalui jurisprudensi. Artinya apa? Terkadang dalam perkara yang sama, kalau fakta persidangan yang berbeda, maka hakim diberikan keleluasan untuk menyesuaikan putusannya dengan fakta persidangan. Jadi boleh berbeda asalkan ada keadilan substantif yang diterapkan, yang diputuskan oleh seorang hakim. Jadi seorang hakim harus melihat fakta persidangan. Apabila fakta persidangan mengatakan demikian, keadilan untuk anak atau perempuan misalnya dan sebagainya, selama itu adalah untuk keadilan mereka, maka tidak salah kemudian apabila keputusan hakim selanjutnya itu bisa berbeda dengan keputusan hakim yang lain. Mengapa? Demi keadilan. Saya akan memberikan Anda tugas secara kelompok, mungkin dibagi 3, ya, dibagi 3 saja. Nanti model pembagiannya mungkin berhitung. Nanti ya 1, 2, 3.
tiga, sehingga nanti terbentuk ada 3 kelompok. Nah, tugas Anda nanti adalah mencari jurisprudensi yang jelas kaitannya tentang hukum keluarga, boleh tentang hadona, boleh tentang waris, boleh tentang perceraian. Yang jelas adalah jurisprudensi. Oke, bisa dari Mas ini berhitung 1, 2, 3 sekarang. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Saya persilakan untuk yang 1 silakan bergabung dengan kelompok 1. Boleh kerjasama nanti di bawah juga boleh ya. Terserah, saya beri tugasan. Kemudian yang 2 silakan bergabung dengan kelompok 2, dan yang nomor 3 tadi silakan bergabung dengan kelompok 3. Oke, silakan boleh berdiri. Tersebut untuk yang kemudian beli harta atau bukan. Ini sesuai dari tema. Baiklah, mahasiswa sekalian, tadi setelah kita membahas, menyampaikan materi terkait dengan fungsi jurisprudensi keluarga, kemudian kita dapat menyimpulkan materi hari ini ya, setelah diskusi dengan teman-temannya. Di antara apa yang bisa kita simpulkan dari materi hari ini adalah yang bisa kelihatan ya, adalah kesimpulan kita hari ini adalah fungsi daripada jurisprudensi keluarga adalah untuk menyelesaikan persoalan hukum, kemudian memberikan kepastian hukum, kemudian memberikan kepastian hukum, dan kemudian yang selanjutnya di antara yang bisa kita simpulkan dari materi hari ini adalah garis besar hukum keluarga, di antaranya adalah tentang perkawinan dan sebagainya terhadap asuhan atau adonan, waris dan sebagainya. Saya kira itu materi kita hari ini, dan mudah-mudahan materi yang telah kita sampaikan hari ini dapat memberikan peningkatan kompetensi atau kualitas pemahaman Anda terkait dengan apa? Jurisprudensi hukum keluarga. Saya kira itu kita sambung insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dan kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf saya mohon maaf. Assalamualaikum.